Saudara yang disayang Tuhan, Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa memelihara hati dan pikiran setiap kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, bagaimana jika kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus terlebih dahulu? Mari kita berdoa. Ya Kristus Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Roh-Mu diam di dalam diri kami. Engkau menjadikan kami anak-anak Allah. Engkau menjadikan kami milik Engkau. Engkau tidak hanya menyelamatkan kami dari dosa, tetapi Engkau terus mengerjakan pembaruan di dalam diri kami. Engkau memperbarui akal budi kami. Engkau memperbarui hati dan pikiran kami. Engkau memimpin kami dalam kebenaran Engkau. Tuhan, segala kesempurnaan ada batasnya, tetapi perintah-Mu luas sekali. Betapa kami mencintai Taurat-Mu. Kami ingin merenungkannya sepanjang hari, sebab perintah-Mu membuat kami lebih bijaksana. Engkau sendirilah yang mengajar kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus pada saat ini berkenan mengajar setiap kami. Biarlah kami merenungkannya di hadirat Engkau. Jadikanlah kami lebih bijaksana, makin mengerti hati-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan apa yang menjadi perintah-Mu bagi kami. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara yang disayang Tuhan, bayangkan dalam sebuah perjalanan kapal, langit menjadi gelap, awan kelam, angin meniup kencang, laut bergelora. Goncangan kapal kian kuat, hingga untuk berdiri pun sulit. Beberapa orang mulai muntah. Anak-anak menangis sambil berusaha menggenggam orang tua mereka di tengah goncangan yang kuat. Barang-barang yang tersusun dengan baik mulai berjatuhan. Kru kapal meminta semua orang untuk segera mengenakan pelampung. Orang-orang berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Namun badai tersebut tidak berlalu, malah makin mengerikan. Kapten kapal memerintahkan kru kapal untuk mulai membuang muatan ke laut. Ada laptop yang baru dibeli, pajangan ruang tamu yang akan dihadiahkan kepada orang tua, perlengkapan golf untuk mertua, herbal yang mahal untuk orang tua, boneka beruang untuk keponakan, mainan mobil pemadam kebakaran untuk anak. Padahal untuk membeli itu semua orang-orang harus bekerja lama. Di antara mereka mungkin ada yang bekerja 1-2 tahun belum pernah pulang, dan itu merupakan kesempatan mereka pulang untuk berjumpa dengan keluarga mereka. Hadiah yang mereka beli, oleh-oleh, berbagai barang yang mereka bawa, banyak yang dibuang ke laut. Karena satu orang. Kesusahan dan kesengsaraan ini dialami orang banyak akibat ulah satu orang. Namanya Yunus. Yunus menyadari bahwa dirinya lah penyebab kekacauan tersebut. Yunus mungkin sudah berusaha untuk melompat ke dalam laut, tetapi orang-orang mencegahnya. Mungkin dia berusaha untuk memanjat, tetapi goncangan kapal menjatuhkannya. Nah, Yunus meminta orang-orang untuk membuang dirinya ke dalam laut. Yunus 1 ayat 12 mencatat, "Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, supaya laut mereda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Yunus menyadari bahwa dialah penyebab dari kesusahan yang dialami orang banyak dalam satu kapal tersebut. Ini merupakan kebenaran yang sangat menyakitkan. Bagaimana jika yang menyebabkan sebuah gereja tidak bertumbuh adalah pendetanya? Bagaimana jika kita merupakan penyebab tidak bertumbuhnya perusahaan kita? What if we are the cause? Bagaimana jika kita adalah penyebabnya? Yunus tidak berpikir bahwa ada orang yang sangat berdosa atau mungkin buronan di antara penumpang. Yunus juga tidak berpikir cuaca buruk adalah penyebabnya. Yunus juga tidak berpikir ini hanyalah kebetulan. Yunus sadar diri. Dia menyadari bahwa dialah penyebabnya, sehingga dia meminta supaya dirinya dibuang ke dalam laut.
Yunus 1 ayat 15 mencatat, kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Laut pun berhenti mengamuk. Terkadang kita mungkin perlu dibuang ke dalam laut karena ketidaktaatan kita telah mendatangkan kerugian yang besar kepada orang banyak. Ketidaktaatan kita membuat masalah mengamuk. Setelah dibuang, Yunus berdoa di dalam perut ikan. Jika kita adalah penyebab suatu masalah besar, kita perlu dibuang untuk berdoa. Kita perlu memeriksa diri di hadapannya. Kita perlu kembali ke jalan yang benar. Return to the right track. Kita perlu menerima pengampunan dosa dan pemulihan oleh Tuhan. Kita kembali mengalami pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga saudara dan menyertai saudara. Amin. Shalom. Bye.